Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Nadia. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas sebuah novel yang mungkin penulisnya udah banyak kalian tahu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, izinkan aku memperkenalkan nama lengkap aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nadia Eka Kumairah, bisa dipanggil Nadia. Aku berasal dari kelas 10-4. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas novel yang berjudul Bumi Manusia karyanya Pak Pramudia Anantatur. Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ke kalian identitas dari buku yang lagi aku pegang ini. Jadi buku ini itu memiliki judul Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur dan ditulis sendiri oleh beliau pada saat beliau dikurung di Pulau Buru atau di penjara di Pulau Buru. Jadi buku ini itu namanya Tetralogi Buru. Buku ini diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 1925 sampai 2025. Tapi buku ini sudah mengalami beberapa kali cetak ulang. Dan cetakan pertamanya itu ada di cetakan 1 sampai cetakan 9 pada tahun 1980 oleh Hasta Mitra. Jadi yang lagi aku pegang dan aku udah baca ini itu cetakan ke-37 pada tahun 2025. Buku ini sendiri diterbitkan di kota Jakarta serta memiliki jumlah halaman sebanyak 550 halaman. Ini sampai halaman akhir 550 halaman, tapi akhir dari cerita Bumi Manusia itu enggak sampai 550 halaman. Jadi di novel yang aku baca itu ada di halaman 527. Jadi akhir dari cerita Bumi Manusianya itu ada di halaman 527. Terus sisanya itu isi daftar-daftar penghargaan Bapak Pram dan juga hasil karya-karya yang sudah beliau ciptakan gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngasih tahu ke kalian kenapa sih aku pilih novel ini buat aku baca dan aku tuntaskan. Apa sih alasannya? Jadi aku pilih novel Bumi Manusia ini karena novel ini termasuk salah satu karya sastra Indonesia dan memiliki nilai sejarah yang kuat. Selain itu, novel Bumi Manusia ini juga isinya itu menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa penjajahan Belanda saat itu. Jadi aku pilih novel ini karena aku emang mau memahami lebih dalam lagi gimana sih kehidupan sosial dan hukum yang berjalan pada masa penjajahan Belanda saat itu. Gitu, jadi kenapa aku pilih novel Bumi Manusia ini. Oke, cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Mingke. Jadi Mingke ini adalah seorang pribumi yang bersekolah di HBS. Jadi HBS itu disebut dengan sekolah Belanda tingkat atas pada masanya. Jadi pada masa itu hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa bersekolah di HBS. Kebanyakan orang-orang Eropa dan juga para pribumi kalangan tingkat atas. Nah, jadi Mingke ini salah satu yang beruntung bisa berpendidikan di HBS. Nah, Mingke dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, dia memiliki otak yang sangat cerdas dan juga cara berpikirnya yang kritis. Mingke ini dijelaskan di dalam buku bahwa ia sangat suka menulis. Bahkan ia dikenal sebagai penulis muda. Nah, Mingke bergaul di sekolahnya dengan teman-teman yang kebanyakan berasal dari Eropa. Jadi Mingke selama bergaulnya, ia menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Tapi tetap saja Mingke merasa bahwa ada perbedaan di antara dirinya dan teman-teman yang lain. Nah, salah satu teman Mingke ini bernama Robert Surhoff. Nah, suatu ketika tuh Robert Surhoff mengajak si Mingke untuk pergi ke luar kota, yaitu ke Wonokromo, rumah keluarga Melema. Tapi di situ si Mingke ini belum tertarik nih, dia nggak tertarik buat ikut. Tapi sepanjang lebar percakapan mereka, akhirnya Mingke ikut juga karena dia penasaran dengan letaknya rumah keluarga Melema. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini udah sampai nih di tempat keluarga Melema, rumah keluarga Melema. Tempatnya di Wonokromo. Nah, waktu pertama kali sampai nih di depan rumahnya keluarga Melema, si Mingke ini memperhatikan rumahnya dan memperhatikan pemandangan-pemandangan di sekitar. Dia merasakan bahwa ada perbedaan pemandangan-pemandangan di sini dengan pemandangan yang biasa
ia jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dia melihat rumah yang sangat besar terbuat dari kayu, yaitu rumah keluarganya Melema gitu. Nah, lalu langsung aja nih mereka masuk nih berdua ke dalam rumah si keluarga Melema ini. Dan di dalam ia pertama kali bertemu dengan seorang pria yang bernama Robert Melema. Robert Melema ini temannya dari si Robert Surhoff tadi. Nah, di situ Robert Surhoff langsung menyapa Robert Melema dan ia memberitahu bahwa ia membawa teman pribuminya yaitu Minke gitu kan. Nah, tapi si Robert Melema ini tidak mempedulikannya. Bahkan ia tidak melirik sama sekali ke Minke. Tatapannya sangat tajam dan di situ Minke mulai merasa gelisah dan ia mulai merasa tidak enak nih, kayak dia berpikiran buruk bahwa dia akan dipermainkan di tempat ini gitu kan. Nah, tapi ternyata yang dibikin sama Minke itu salah. Si Robert Melema ini malah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia mengulurkan tangan terlebih dahulu dan dia memperkenalkan dirinya. Nah, singkat cerita tuh mereka udah kenalan. Terus mereka masuk ke dalam rumah. Dan di depan si Minke ini bertemu dengan sosok wanita berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi. Sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Minke menjelaskan saking cantiknya, dia menulis di buku bahwa mata si Annelies ini, matanya itu seperti sepasang kejora dan bibirnya tersenyum meruntuhkan iman. Itu menggambarkan sangat cantiknya Annelies Melema ini ya. Nah, di situ dia diajak berkenalan oleh Annelies Melema. Dia sangat gugup karena dia nggak menyangka bakal bertemu wanita secantik Annelies Melema. Nah, Annelies Melema ini dikenal sebagai sosok wanita yang bukan hanya cantik saja, tetapi dia juga cerdas dan pekerja keras. Dia membantu ibunya mengelola perusahaannya. Nah, singkat cerita nih mereka langsung ngumpul-ngumpul dan duduk ngobrol. Pembahasannya itu tentang sepak bola. Ya, Robert Melema dan Robert Surhoff ini membahas tentang sepak bola. Dan di situ kebetulan Minke kurang suka dengan sepak bola. Dari kejauhan si Annelies ini memperhatikan Minke. Dia kayak mikir nih, dia kayaknya mikir kalau Minke itu gak suka sama sepak bola. Begitupun dengan Annelies. Nah, akhirnya Annelies memutuskan untuk nyamperin si Minke ini. Dan dia bertanya nih kepada Minke, kamu gak suka sepak bola ya? Sama aku juga gitu kan. Akhirnya diajaknya nih si Minke ini keliling-keliling kebunnya Annelies Melema. Nah, di situ dia diajak berkeliling kebun dan keliling-keliling melihat seluruh isi dari rumahnya si keluarga Melema ini. Nah, diperlihatkannya kebun-kebun yang sangat luas. Pokoknya di dalam rumah itu sangat amat luas. Dan kagumnya lagi si Minke karena dia tahu bahwa semua ini diurus dan berjalan oleh Annelies Melema. Jadi Annelies Melema ini sangat pekerja keras ya. Dia tuh membantu ibunya dalam mengurus perusahaan gitu. Nah, dia kagum nih. Ternyata si Annelies Melema ini bukan hanya cantik, tetapi dia juga bisa mengurus perusahaan, pandai mengatur perusahaannya gitu. Nah, lalu singkat cerita si Annelies ini memanggil ibunya dengan sebutan mama. Dan keluar tuh sesosok wanita pribumi yang cantik, cerdas, dan pekerja keras. Nah, si Annelies ini memperkenalkan Minke kepada mamahnya. Dia memperkenalkan, "Ma, ini ada tamu," katanya gitu kan. Ada tamu gitu kan. Terus habis itu mamahnya nanya kan, siapa tamu itu gitu kan. Lalu si Annelies memperkenalkan tamu ke mamahnya. Jadi si Annelies nih bilang, "Minke namanya mah, pribumi Jawa dan bersekolah di HBS." Nah, di situ mamahnya senang nih kan karena dia bertemu dengan pribumi Jawa. Kebetulan si mamanya ini bernama Nyai Ontosoroh. Dia ini adalah seorang pribumi Jawa juga. Jadi Nyai Ontosoroh ini disebut sebagai gundik ya, gundik di dalam cerita ini. Nah, lalu si Minke ini berkenalan dengan Nyai Ontosoroh.
Nah, si Mingke ini udah kenal nih sebelumnya dengan Nyai Ontosoro karena perbincangan-perbincangan dengar-dengar dari orang sekitarnya tentang Nyai Ontosoro gitu kan. Nah, terus Nyai Ontosoro ini mulai nih nanya-nanya tentang latar belakangnya dari si Mingke. Dia nanya, apakah benar kamu sekolah di HBS gitu kan. Terus Mingke ini bingung nih, dia mau manggil si Nyai Ontosoro ini dengan sebutan apa. Dia mau manggil Nyai Ontosoro tapi kayak gak sopan ya kan. Akhirnya Nyai Ontosoro nyuruh si Mingke buat manggil dirinya dengan sebutan Mama. Ya, sebutan Mama sama dengan Enelis memanggil Nyai Ontosoro tersebut. Nah, akhirnya mereka berbincang-bincang nih. Perbincangannya sangat seru dan kemudian si Mingke ini benar-benar merasa nggak nyangka bahwa dia bisa berhadapan langsung dengan sesosok orang yang selama ini diperbincangkan banyak orang, karena dia merasa dirinya tidak pantas ada di sini gitu kan, berhadapan langsung dengan wanita-wanita keren ini kan. Nah, akhirnya si Enelis ini sama Mingke lama-kelamaan nih mereka mulai jatuh hati. Nah, Mingke ini mulai suka sama Enelis sejak pandangan pertama. Sejak melihat kecantikannya Enelis, dia ini mulai suka nih, ada rasa sama Enelis. Tapi dia nggak yakin kalau dia itu jatuh cinta sama Enelis. Dia mungkin hanya kagum dengan kecantikan dan pribadi dari Enelis ini. Nah, tapi si mamahnya ini kayak ngedukung banget buat si Enelis deket sama Mingke. Entah kenapa, bahkan sampai di rumahnya itu mamahnya nyuruh kalau si Mingke ini suruh tinggal di dalam rumah ini. Nah, si Mingke di situ bingung kan, kayak dia nggak nyangka ini mimpi atau bukan gitu kan. Kok bisa tiba-tiba diajak tinggal di dalam rumah sebesar ini dan dipercayai oleh keluarganya, karena ini baru pertama kali kan Mingke datang ke rumah dan pertama kali kenalan juga, tapi sudah disambut sebaik itu dan sesopan itu, sehormat itu. Nah, lalu Enelis sangat senang nih mendengar mamahnya bicara seperti itu. Enelis kayak ngajak si Mingke buat ayolah gini tinggal di sini, benar kata mama gitu kan. Karena Enelis ini dia tamatan dari ELS, dia tidak menamatkan sekolahnya. Terakhir tuh duduk di bangku kelas 4 dan dia terpaksa berhenti karena ada masalah dengan keluarganya itu. Nah, tapi dengan tidak menamatkan sekolah, Enelis Melema ini memiliki pribadi yang cerdas dan pekerja keras. Dia sudah cukup hebat untuk mengatur usaha mamahnya, walaupun dia tidak menamatkan sekolah. Dan di situ kagum si Mingke ini terhadap Enelis Melema. Nah, singkat cerita, si Mingke ini akhirnya menghabiskan waktu bareng dengan si Enelis Melema dan mamanya ini. Terus si Robert Surhoff dan Robert Melemanya ini pergi berburu dan main-main gitulah pokoknya di luar. Nah, sedangkan si Mingke ini berpisah sendiri karena memang dia kurang cocok ya mungkin pembahasannya dengan si Robert tadi itu kan. Nah, akhirnya hari pun mulai sore, si Mingke ini mau pulang nih, tapi si Enelis menunjukkan suatu kamar di mana kamar tersebut memang sengaja ditempatkan untuk si Mingke. Jadi Enelis bilang, kau bisa saja tinggal di rumah ini gitu kan, tidur sementara di kamar ini gitu. Nah, si Mingke ini berterima kasih karena telah telah disambut sebegitu baiknya oleh keluarga ini. Nah, tapi Mingke ini memutuskan untuk pulang karena memang hari sudah mulai gelap. Nah, mamahnya akhirnya menyuruh si Enelis membiarkan Mingke pulang, dan Mingke pun pulang diantar oleh Enelis sampai depan. Selama di kereta itu, selama keretanya belum berjalan, si mamahnya ini mengatakan bahwa si Enelis meminta untuk Mingke tinggal di sini karena Enelis itu dia tidak punya teman maupun sahabat yang dikenali, karena kan dia sudah putus sekolah sejak kelas 4. Jadinya dia
sangat senang jika ada yang mau menemani dia di rumah ini gitu. Nah, terus singkat cerita si Minke ini udah sampai nih di rumahnya. Nah, terus dia bertemu dengan temannya yaitu bernama Jean Marais. Jean Marais ya. Nah, dia tuh di situ nanya kan ke Jean Marais. Dia tuh penasaran apa sih yang lagi dirasain sama Minke sekarang ini, karena dia merasakan gak jelas gitu perasaannya tentang apa yang sudah dialami belakangan ini. Nah, si Jean Marais ini menyimpulkan bahwa si Minke ini sedang jatuh cinta terhadap Annelies Malma. Tapi di situ Minke menyangkal pembahasan dari Jean Marais ini karena dia menyampaikan kepada Jean bahwa dia tidak jatuh cinta kepada Annelies Malma, melainkan hanya kagum saja melihat kecantikan dan kebaikannya gitu. Tapi si Jean ini tetap kekeh bahwa si Minke ini memang sebetulnya sedang jatuh cinta kepada Annelies Malma. Lalu dia cerita nih kalau dia itu disuruh tinggal di rumah si keluarga Malma ini. Terus dia bingung kan harus gimana, ngelakuin tindakan kayak gimana gitu. Oke, pokoknya kayak gitu dia cerita-cerita semuanya. Dan ternyata si Jean Marais ini dia itu pernah menikah, pernah punya istri, tapi istrinya itu sudah meninggal dunia dan sekarang sudah memiliki anak. Oke, dan lanjut, si Minke ini setelah pulang ke rumahnya, Minke mendapatkan surat itu berisikan dari si Nyai Ontosoro yang menyuruh Minke untuk kembali lagi jika tidak keberatan ke rumah keluarga Malma. Nah, di dalam surat itu berisikan bahwa si Nyai Ontosoro ini memohon kepada Minke agar dia kembali lagi ke rumah keluarga Malma, karena sejak si Minke ini pulang, si Annelies Malma jadi sering melamun gitu kan. Nah, akhirnya si Minke ini setelah berpikir panjang lebar, dia akhirnya memutuskan untuk datang kembali ke rumah keluarga Malma tersebut dan membawa barang-barangnya. Dan saat sampainya di rumah keluarga Malma, ia disambut dengan Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro sangat senang karena si Minke mau kembali lagi ke sini. Nah, begitupun dengan Annelies Malma, wajahnya sangat pucat. Dia sangat gembira melihat Minke datang ke rumahnya untuk menemui Annelies Malma itu sendiri. Nah, oke, akhirnya si Nyai Ontosoro ini nanya nih, gimana nih, kamu mau nggak tinggal di sini? Dan si Minke menjawab, iya mama, aku bersedia kan. Dia bersedia tinggal di rumah ini. Nah, jadinya udah tuh dia tinggal dan dia dibawa ke kamar yang sama seperti sebelumnya. Dan si Annelies Malma ini meletakkan semua baju-bajunya di dalam lemari dan semua buku-buku dia. Nah, akhirnya si Minke ini resmi kan tinggal di dalam keluarga itu. Nah, waktu malam hari terdengar suara kayak jalan gitu, suara seretan kaki datang dari pintu dan semua langsung berdiri termasuk si Annelies dan Nyai Ontosoro. Dan ternyata yang datang itu adalah ayah dari Annelies Malma dan Robert Malma ini, yaitu suaminya si Nyai Ontosoro bernama Herman Malma. Dia itu memiliki sosok yang besar, pokoknya dia besar seperti raksasa di gambarannya si Minke ini. Nah, di situ dia ikut menyambut kedatangan ayahnya, tetapi ayahnya bersikap tidak baik kepada Minke. Namun di situ Minke tidak menghiraukannya dan terus menunduk gitu kan. Nah, setelah ayahnya itu masuk ke kamar, Nyai Ontosoro ini meminta maaf kepada Minke atas perlakuan yang tidak baik dari si Tuan Malma ini. Jadi Tuan Malma itu emang dia memiliki agak kelainan setelah kecelakaan seperti itu ya, dijelaskan oleh
si Nyai Ontosoro. Jadi sebelumnya Tuan Melemah ini adalah Tuan Melemah ini. Nah, di situ Mingke mengetahui nih bahwa ternyata keluarga ini bukan keluarga yang kayak berjalan dengan mulus nih, ternyata banyak masalahnya. Mulai dari Nyai Ontosoro yang dikenal sebagai gundik dan juga ayahnya yang tidak jelas itu. Jadi ayahnya itu udah lama gak jelas kayak gitu, kayak mungkin ada kelainan, agak gila sedikit ya, mungkin dijelaskan di dalam cerita ini. Jadi ayahnya itu mengalami kecelakaan, tapi nggak dijelaskan tuh kecelakaannya tuh kayak gimana. Intinya sebelum ayahnya bertindak seperti ini, bersikap seperti ini, ayahnya tuh dikenal sebagai orang yang sangat baik dan juga penolong gitu kan. Juga dia rajin bekerja sama seperti si Nyai Ontosoro ini. Nah, jadi aku mau ngasih tahu kenapa disebut Nyai Ontosoro itu sebagai gundik. Nah, jadi awal mulanya itu Nyai Ontosoro ini melakukan pernikahan yang tidak sah secara hukum, karena sebelumnya Nyai Ontosoro ini adalah seorang wanita yang bisa disebut dijual oleh orang tuanya untuk mendapatkan uang dan mendapatkan kekayaan gitu kan. Jadi Nyai Ontosoro ini dijual oleh orang tuanya kepada Tuan Melemah. Nah, di situ Nyai Ontosoro tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebelumnya Nyai Ontosoro ini namanya bukan Nyai Ontosoro, tetapi Sanikem. Kalau nggak salah Sanikem. Ya benar, namanya itu Sanikem. Jadi sebelum Nyai Ontosoro namanya itu Sanikem gitu ya. Lalu Nyai Ontosoro ini dibawa oleh orang tuanya. Dia tuh disuruh mengemasi barang. Itu waktu dia sebelum nikah ya, itu disuruh mengemasi barang-barang dan dibawanya ke rumah Tuan Melemah. Dan di situ ia bertemu Tuan Melemah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah karena dia sadar dia lagi dijual oleh orang tuanya. Dia tuh masuk ke dalam rumah Tuan Melemah, digendong oleh Tuan Melemah ke dalam kamar. Nah, di situ singkat cerita si Nyai Ontosoro ini mulai terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuan Melemah ini. Jadi Tuan Melemah ini sebenarnya ini sosok yang sangat baik ya, sosok yang sangat baik dan juga dia tuh perhatian. Bahkan si Nyai Ontosoro ini sampai dia tuh mulai nyaman dengan si Tuan Melemah, dia mulai mempercayai Tuan Melemah. Padahal awalnya kan dia nggak kenal kan sama si Tuan Melemah ini, kayak pria dari mana ini kan, dia taunya hanya dijual oleh orang tuanya. Nah, jadi si Tuan Melemah ini mengajarkan banyak hal kepada Nyai Ontosoro, mulai dari berkebun dan cara-cara mengelola perusahaan dengan baik. Nah, si Nyai Ontosoro ini mendapatkan banyak pengalaman dan banyak ilmu dari Tuan Melemah. Jadi Tuan Melemah ini sisi baiknya tuh dia emang ya ternyata dia tuh emang baik ya, emang baik, nggak yang saat ini, nggak yang sebelumnya disampaikan kalau dia itu seperti orang gila yang tidak mempunyai sikap yang baik, tapi ternyata dia tuh sebelumnya sangat amat baik. Nah, singkat cerita, lahirlah dua anak ya. Yang pertama Robert Melemah dan si Annelies ini. Nah, di situ mereka nih pergi ke pengadilan buat mengesahkan kedua anak tersebut untuk dibaptis. Nah, tapi ternyata di pengadilan tuh tidak diperbolehkan karena harus melalui pernikahan yang sah dulu di depan kantor. Nah, jadi si Nyai Ontosoro ini disebut gundik karena dia ini nikah tidak secara sah di mata hukum. Nah, jadi si Nyai Ontosoro ini bisa jadi kayak istri simpanannya gitu ya, atau nikah siri mungkin ya, kayak gitulah pokoknya ya. Jadi nggak nikah yang secara sah. Jadinya Nyai Ontosoro ini kalau misalnya keluar, dia tuh mulai kayak memperhatikan sekitar karena dia merasa malu dengan dirinya yang seorang gundik ini atau seorang nyai. Nah, tapi itu semua tidak membuat si Nyai Ontosoro ini putus harapan. Dia diajarkan segala hal oleh suaminya itu Tuan Melemah, dan
Akhirnya dia berhasil menjalankan bisnis dengan sukses ya, dengan kerja kerasnya sendiri, dan juga tidak lupa oleh suaminya ini, Tuan Melema. Dan kenapa Tuan Melema bisa jadi sedrastis ini? Karena di dalam cerita ini dijelaskan nih. Jadi di dalam cerita ini si Tuan Melema ini suatu saat tuh dia kedatangan seorang pria insinyur dijelasin dalam cerita tuh insinyur Melema. Nah, jadi insinyur Melema ini ternyata anak tunggal dari Tuan Melema. Jadi sebelumnya Tuan Melema ini udah nikah dan menghasilkan anak, yaitu ini yang tadi insinyur Melema ini. Jadi si insinyur Melema ini datang ke rumah Tuan Melema dan menjelaskan semuanya di hadapan si Tuan Melema dan si Nyai Antasaro ini. Nah, jadi si insinyur Melema ini meminta keadilan tentang perbuatan-perbuatan yang udah dilakukan sama Tuan Melema. Jadi ibu dari insinyur Melema ini di rumah dia benar-benar patah hati, hancur karena ditinggalkan oleh Tuan Melema itu sendiri. Dan aku juga kurang tahu ya kalau ditinggalkannya itu karena apa, karena di sini juga pemahaman aku kurang ini juga ya, kurang melebar, karena di sini dijelaskan bahwa si Tuan Melema ini meninggalkan istrinya begitu saja dengan anaknya ini yang sekarang sudah menjadi insinyur Melema tuh. Nah, lalu di situ si Nyai Antasaro yang mendengar ini sangat kecewa, dan si insinyur Melema ini kayak memancing-mancing si Nyai Antasaro. Kayak dia bilang, nih ada salah satu si insinyur Melema bilang, katanya si Tuan Melema ini rela meninggalkan istrinya demi seorang pribumi, yaitu si Nyai Antasaro ini, katanya demi tidur dengan si Nyai Antasaro, seorang gundik ini. Nah, akhirnya si Nyai Antasaro ini udah habis nih kesabarannya. Dia meraung kesal kepada si insinyur Melema, tapi insinyur Melema malah tidak menghiraukan si Nyai Antasaro ini. Insinyur Melema malah berkata nggak ada urusannya sama Anda, gitulah diistilahkan ke Indonesianya gitu. Nah, lalu sejak saat itu si Tuan Melema ini jadi sering melamun, bahkan dia jadi jarang pulang ke rumah. Dia pergi keluar dan pulangnya beberapa hari kemudian. Entah kenapa si Tuan Melema banyak perubahan setelah anak tunggalnya itu datang ke rumah. Nah, istrinya ini, si Nyai Antasaro-nya ini tidak terlalu memperdulikan karena dia sedang menyembuhkan luka hatinya sendiri setelah mendengar kabar-kabar itu. Nah, bahkan si Tuan Melema ini tidak memperhatikan si istrinya ini, tidak memperhatikan si Nyai Antasaro-nya, bahwa si Nyai Antasaro ini sedang terluka hatinya mendengar kabar yang dibawakan oleh insinyur Melema tadi. Nah, jadi itu awal mula kenapa si Nyai Antasaro bisa sebel sama suaminya Tuan Melema. Jadi perubahan Tuan Melema dimulai dari anak tunggalnya datang dan memberi penjelasan gitu. Nah, oke. Jadi si Annelies Melema sesudah tahu, dia akhirnya memihak kepada ibunya karena seorang pribumi juga. Bagaimanapun si Annelies Melema ini ikut darah ibunya, yaitu seorang pribumi. Berbeda dengan abangnya Robert Melema, si Robert Melema ini memilih lebih ikut ke ayahnya. Jadi si Robert Melema selama di rumah dia tidak mau memandang ibunya sendiri, bahkan Annelies pun adiknya sendiri tidak mau ia anggap gitu. Nah, si Annelies yang mendengar cerita dari ibunya itu, dia ikut merasakan apa yang ibunya rasakan, karena dia tidak menyangka ternyata mama
tidak sebahagia itu gitu kan. Nah akhirnya selama si Tuan Melema mengalami banyak perubahan, usaha diambil sepenuhnya oleh Nyai Ontosoro dan dibantu oleh si Annelies Melema ini. Dan abangnya Robert Melema itu nggak pernah ikut campur tentang perusahaan ini. Jadi perusahaan itu murni berkembang karena Nyai Ontosoro dan juga si Annelies Melema gitu. Kadang si Robert Melema datang cuman mau menjual barang-barang yang ada di kebun, barang-barang yang ada di dalam usahanya itu gitu. Terus Nyai Ontosoro juga sudah beberapa kali memecat karyawan yang mengizinkan Robert Melema untuk mencuri barang-barang yang untuk dijual membayar hutang si Robert Melema tersebut. Nah jadi itu ya, ternyata Nyai Ontosoro, di balik Nyai Ontosoro yang pekerja keras dan juga sosok ibu yang sangat amat memberi inspirasi bagi kita semua, dia ternyata punya rasa sakit luka yang amat begitu dalam. Nah jadi si Tuan Melema ini ya udah gitu aja, dia bener-bener nggak bisa lagi ditangani. Jadi istrinya udah nyerah kan, ya udah membiarkan aja. Jadi si Tuan Melema ini bahkan dia tuh nggak menganggap Annelies ini sebagai anaknya. Dia cuman mau mendengarkan omongan dari Nyai Ontosoro. Jadi Nyai Ontosoro yang memerintahkan si Tuan Melema ini selama Tuan Melema keadaannya mulai memburuk. Nah, singkat cerita nih, si Tuan Melema ini meninggal dunia dan si Minke dan Annelies ini sudah menikah nih ya. Minke dan Annelies ini menikah, tapi kebahagiaan berjalan begitu singkat. Ada lagi masalah yang menghampiri Nyai Ontosoro, yaitu hukum pengadilan yang akan mengambil Annelies Melema. Nah, karena Annelies Melema dan Robert Melema itu dicatat di hukum bahwa mereka itu adalah anak sah dari Tuan Melema, bukan dari Nyai Ontosoro gitu kan. Jadinya si Annelies ini mau dibawa untuk pergi bersekolah ke Belanda gitu kan. Nah, namun di sisi lain Nyai Ontosoro tidak terima bahwa Annelies akan dibawa begitu saja. Begitupun dengan Minke. Nah, Minke dan Nyai Ontosoro ini ikut mulai melawan hukum pengadilan. Walaupun mereka hanyalah seorang pribumi, tapi mereka berusaha melawan hukum yang ada. Tapi tetap saja hukum berpihak kepada orang-orang Eropa atas, karena tidak ada apa-apanya dengan Minke yang hanya seorang pribumi. Begitupun dengan Nyai Ontosoro yang hanya seorang pribumi. Jadi mereka tidak berhasil membawa Annelies kembali ke rumah. Jadinya Annelies dibawa untuk melanjutkan pendidikannya. Dan Nyai Ontosoro, Minke gagal membawa si Annelies balik ke Eropa ini. Dia gagal. Ya, jadi intinya di akhir cerita si Minke sama Nyai Ontosoro ini gagal melawan hukum. Jujur di sini tuh part yang sedih, karena kayak melihat si Annelies dibawa begitu saja. Aduh, ini sedih banget jujur. Nggak bisa nyeritain semuanya dengan jelas. Kalian baca aja sendiri. Dan ya, akhirnya pengadilan memutuskan untuk segera membawa Annelies ke Belanda. Dan di situ Annelies harus berpisah dengan ibunya Nyai Ontosoro, dan juga Minke harus merelakan orang yang sangat ia cintai. Pokoknya di akhir cerita mereka, Minke sama si Nyai Ontosoro ini sudah berjuang banyak untuk mengambil alih si Annelies ini, tapi hukum berkata lain. Jadi di situ Minke menyadari bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk melawan ketidakadilan gitu.
Terus di akhir cerita Minke bilang ke mamahnya, bilang ke si Nyai Ontosoro, kata Minke, kita kalah mah, bisiknya ke Nyai Ontosoro. Terus Nyai Ontosoro bilang, kita telah melawan nak nyoh, sebaik-baiknya sehormat-hormatnya. Jujur di kalimat ini tuh keren banget jujur. Nih di kalimat ini kalimat yang diucapkan oleh Nyai Ontosoro itu bener-bener keren banget, karena keren aja gitu, bener-bener mereka seorang pribumi melawan ketidakadilan hukum pada masa penjajahan Belanda saat itu udah keren banget, walaupun pada akhirnya mereka tidak berhasil ya. Walaupun ditutup dengan kegagalan, tetapi Minke dan Nyai Ontosoro menurut aku mereka udah berjuang sehebat mereka melawan ketidakadilan hukum yang beredar di masa penjajahan Belanda tersebut. Nah, mungkin amanat yang bisa aku ambil dari novel yang udah aku baca ini, yang pertama itu pentingnya pendidikan. Yang kedua, keberanian melawan ketidakadilan. Jadi kita sebagai para pelajar nih, walaupun kita sebagai seorang para pelajar, kita juga harus bisa berani melawan ketidakadilan. Jika merasa tidak adil di dalam kehidupan ini, kita harus berani melawannya berdasarkan hukum-hukum yang adil ya. Jangan takut. Dan yang terakhir, kita harus mempertahankan harga diri kita. Itu penting banget. Kita harus mempertahankan harga diri kita sebagai kita sendiri. Seperti Minke, dia berusaha mempertahankan harga dirinya sendiri meskipun sudah diinjak-injak oleh kalangan atas, tapi dia tetap berusaha menunjukkan bahwa dia itu bisa. Dan Minke adalah contoh nyata bahwa dia itu berhasil mempertahankan harga dirinya sendiri sebagai seorang Minke, sebagai seorang pribumi. Dan yang terakhir, di dalam novel ini juga terdapat kritik terhadap sistem kolonial Belanda, di mana terdapat diskriminasi ras dan ketidakadilan hukum antara orang-orang Eropa dan juga para pribumi. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku ambil dari buku yang udah aku baca ini. Dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut kisah-kisah perjalanan Minke dan Annelies, kalian bisa baca sendiri bukunya. Dan buku ini diperjualbelikan di Gramedia terdekat ya. Oke, sebagai penutup, aku mau ngajak teman-teman semua untuk membaca novel Bumi Manusia ini, karena menurut aku novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur ini memberikan banyak pelajaran ya tentang kehidupan dan tentang sejarah. Jadi sebelum aku baca novel ini, aku tuh bukan kurang lagi ya, mungkin emang gak tahu kalau misalnya di kehidupan masa penjajahan Belanda tuh kayak gini. Nah, berkat novel ini aku jadi tahu banyak tentang sistem hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda tersebut. Itu guys, jadi ayo baca buku ini, karena ini benar-benar sangat seru. Karena ini benar-benar seru banget baca buku ini. Ini bukunya tuh emang tebel banget, dan ini novel pertama kali yang aku baca, yang aku tamatin novel setebel ini. Bener-bener aku sebelumnya nggak pernah namatin novel yang bener-bener tebel kayak gini. Awalnya tuh emang ceritanya kayak awal aku baca tuh emang bosen gitu kan, tapi lama-kelamaan aku mulai kebawa perasaan kayak terhadap isi-isi yang ada di dalam novel ini. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa kalian baca juga ya novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur yang satu ini. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika selama pembawaan video aku terdapat salah kata atau salah memberikan informasi terhadap ringkasan yang sudah aku pahami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys yang udah mau nonton. Bye bye.